Kembali kita lanjutkan mengenai penalaran matematik ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa penalaran matematik itu untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat bantu matematik untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari ya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini atau pada paket 2 akan saya bahas penalaran matematik untuk topik himpunan, perbandingan, dan aritmatika sosial. Ini yang banyak sekali keluar ya. Pertama mengenai himpunan. Himpunan itu akan nampak hubungan satu dengan yang lain kalau sudah kita bikin diagram Venn. Ada istilah-istilah himpunan namanya irisan, yaitu A dan B yang dua-duanya. Ada gabungan, ya A ya B atau dua-duanya. Ada selisih, tinggal dikurang. A min B berarti A yang bukan B. Dan ada komplement. Komplement itu artinya di luar himpunan. Jadi kalau A komplement berarti di luar himpunan A. Ya, jadi nanti dengan menggambarkan diagram Venn itu akan nampak hubungannya. Kemudian untuk setiap himpunan itu berlaku bahwa gabungan itu adalah masing-masing jumlah dikurangi irisan. Ya. Tetapi kalau ada di luar himpunan itu, maka semesta itu adalah dijumlah dikurangi irisan dan ditambah dengan komplemennya. Rumus yang kedua itu. Nanti biasanya dimisalkan dulu akan lebih nampak hubungannya, ya. Kemudian S itu semesta, A itu yang A, B itu yang B, O itu gabungan tadi ya. Ya, A dan B dan keduanya. Kalau N itu irisan ya. Jadi yang A dan yang B. Kalau C itu komplement, artinya di luarnya. Ya. Perhatikan contoh soal berikut. Ini ada 111 orang, berarti semesta, 68 nasi dan 58 roti. Misalnya yang ditanyakan adalah berapa yang keduanya. Kita misalkan aja dengan X. Berarti yang nasi saja 68 min X, yang roti saja 58 min X. Dan jumlah semestanya itu adalah 111 itu ya, 68 min X ditambah X, berarti habis kan, ditambah 58 min X, berarti X nya dapat, yaitu 15. Itulah yang suka kedua-duanya. Oke, jadi jawabannya yang D. Kemudian masih soal yang sama tadi, misalnya ada dalam bentuk perbandingan. Jika perbandingan orang yang sarapan keduanya dengan yang tidak sarapan keduanya adalah 2:1, berarti ini ada yang di luarnya, ada komplemennya. 2:1 artinya kalau yang keduanya adalah X, berarti yang di luarnya adalah X per 2. Dan berlaku kayak tadi, jumlah semuanya semestanya adalah 111. Berarti 111 itu adalah 68 min X plus X, berarti habis 58 min X ditambah X per 2. Oke, maka dapat ya, jadi itu adalah 15, berarti X nya adalah 2 kali 15, 30 orang. Itu yang sarapan keduanya. Yang ditanya nasi saja. Kalau nasi saja berarti 68 dikurang yang keduanya, yaitu X tadi, berarti 38. Berarti jawabannya yang B tersebut. Oke, itulah ya kasus-kasus mengenai himpunan yang sering biasa ditanyakan. Kemudian kita masuk pada perbandingan. Nah, sesuatu dibandingkan itu artinya adalah nilai pecahan, nilai rasional gitu ya. Dan sesuatu itu butuh dibandingkan, tentunya harus dua besaran yang sama. Jadi kalau A banding B ya berarti A per B gitu ya artinya ya. Dan A dan B harus pada besaran yang sama. Kalau waktu ya waktu, kalau harga ya harga, seperti itu. Contoh soal sebagai berikut. Ini adalah ada hitungan proses memproduksi sebuah sabun untuk cuci tangan, ya kan? Nah, jadi setelah dikurangi semua, ternyata biaya produksinya itu adalah 2650 ya. Berarti dijualnya harus di atasnya, gitu kan? Misalnya soalnya kayak gini. Harga jual sabun dijual per batang, harus memperoleh perbandingan keuntungannya dengan biaya produksinya 2:5.
kita anggap aja itu X gitu. Ya, jadi keuntungannya itu adalah X gitu. Berapa X itu? Ya, 2/5 dari biaya produksi. Ya kan? Karena keuntungannya gitu. Kali 2625. Ternyata keuntungannya harus 1050. Berarti harga jual produksinya, harga jual produknya adalah biaya produksi tadi ditambah keuntungannya. Jadi harus kita jual sabun per batangnya itu 3.675. Bisa ya? Ini contoh perbandingan-perbandingan. Kemudian perbandingan itu ada yang senilai, linear, lurus gitu ya. Jadi kalau dibuat rumus berarti Y sama dengan KX atau Jokowi, jarak kecepatan kali waktu, dan perbandingannya sama. Jadi kalau 1/2, maka B-nya juga sama, 1/2. Ya, ini contohnya. Ini perbandingan linear. Nah, yang ditanya adalah dicas dari 10.30 sampai 11.15. Berarti dalam waktu 45 menit. Kita bandingkan aja waktu dengan waktu ya. Kapasitas baterai dibagi per 45. Tadi saat kapasitas baterai tadi 50, kan 100 ya. Berarti sama dengan 100 dibagi 50. Dah, tinggal dikali silang, habis. Jadi kapasitas baterai yang terisi adalah 90%. Ya, karena perbandingannya adalah senilai. Dan yang kedua, perbandingan terbalik. Kalau terbalik berarti turun ya, bukan naik ya kurvanya gitu. Dan terjadilah bukan Y sama dengan KX, tetapi E kali Y sama dengan K. Atau perbandingan kalau 1:2, maka di sini juga dibalik. Bukan 2:1:2 tapi 2:1. Jadi A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Atau dikali silang juga boleh ya. A1 kali B1, A2 kali B2 juga boleh. Ini contohnya. Ini pasti perbandingan terbalik. Jadi kita kalikan aja. Ya, kecepatan kali waktu sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi kecepatannya 50, kita anggap X gitu. Yang satu kita ambil data dari grafik yang di kurva itu. Kalau 30 ternyata 2. Dapat X-nya ya, yaitu 6/5, 1,2. Ya. Kemudian yang terakhir, masalah-masalah aritmatika sosial biasanya kaitannya dengan untung, rugi gitu ya. Untung berarti jualnya berapa dikurangi beli dibagi beli gitu ya, terhadap harga beli. Kalau rugi juga gitu ya, cuma beli dikurang jual. Kalau untuk perhitungan bunga seperti ini untuk bunga biasa ya. Jadi persen kali modal dikalikan berapa bulan dibagi 12 ya. Asumsinya per tahun. Ini bunga tunggal. Tetapi nanti kalau bunga majemuk maka kita gunakan pangkat, yaitu uang yang ke N, modal awal ditambah 1 plus bunganya berpangkat N. Ya, itu untuk menentukan bunga majemuk yang C itu. Atau bisa juga untuk penyusutan ya, bedanya min. Contoh soalnya biasanya nanti ada soal cerita. Ya, 3 apartemen. Oke, harga jual bangunan berarti semua ya. Yang ditanya berapa harga apartemen 2. Nah, kita bandingkan. Kalau kita tambah semua total bangunan 250 kan? Nah, padahal harganya 300.000 Z. Berarti per Z-nya dapat yaitu 1.200. Padahal apartemen 2 adalah 85 luasnya kan? Berarti 1.200 kali 85 ketemulah 102.000 Z. Berarti jawabannya B. Itulah ya, pada penalaran yang kedua, ini selalu biasanya ditanya kaitannya dengan himpunan, kaitannya juga dengan perbandingan dan aritmatika sosial. Baik, sekarang tinggal kamu kerjakan soal latihannya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.